Shalom. Ya, puji Tuhan ya, pagi ini kita merayakan pengorbanan Kristus bagi kita. Ya, hal ini penting karena kematian Kristus di salib adalah salah satu inti iman kita. Ya, kematian Kristus di salib adalah salah satu inti dari iman kita. Mengapa demikian? Karena dengan kematian Kristus di kayu salib, saudara, memberikan kepada kita keselamatan. Karena pengorbanan Kristus menghapuskan dosa dunia. Pengorbanan Kristus menghapuskan dosa manusia. Tentunya mereka yang percaya kepadanya, mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan atau penguasa dan juru selamat, sebagai satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita. Roma pasal 10 berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Ya. Dan pagi hari ini, saudara, saya akan mengupas sedikit tentang salah satu ucapan Yesus di kayu salib. Ya. Dan harapan saya dengan khotbah ini kita semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semakin mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan itu bagi kita. Dengan demikian kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk tetap hidup di dalam Tuhan, untuk tetap setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita, untuk tidak menukar hal-hal yang sementara dengan yang kekal. Iman kepada Kristus itu membawa kita kepada kekekalan, saudara. Ya. Nah, ucapan Yesus salah satunya, ucapan Yesus di kayu salib salah satunya adalah apa yang sering kita kenal dengan ungkapan Eli, Eli, lema sabachthani. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27. Saya akan bacakan dua ayat, ayat 45 dan ayat 46. Injil Matius pasal 27 ayat 45 dan ayat 46. Ya, sudah dapat semua ya? Firman Allah saya bacakan dari terjemahan baru 2 yang terbit 2023 yang lalu. Begini firman Allah. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Ini adalah salah satu ucapan Yesus ketika Yesus disalib, saudara-saudara. Ya. Ketika Yesus memberikan hidupnya untuk tebusan bagi kita, ya. Ini adalah salah satu yang diungkapkan Yesus dari atas kayu salib. Nah, kita akan mencoba memahami ini, ya, supaya kita mengerti apa yang sedang disampaikan oleh Yesus
melalui pernyataannya atau melalui seruannya ini. Ya, baik, next. Yang pertama kita akan melihat beberapa kebenaran dari sudut pandang teologis. Ya. Ucapan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menunjukkan realitas penderitaan Yesus. Artinya, sebagai manusia, Yesus benar-benar mengalami penderitaan ketika dia disalib. Ya. Sebagai manusia, Yesus benar-benar mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu sangat hebat. Yang pertama, Yesus mengalami penderitaan secara fisik. Tetapi saudara-saudara, yang lebih menyakitkan dari penderitaan itu adalah ketika Yesus harus terpisah dengan Bapanya. Keterpisahan dengan Bapa membuat Yesus begitu kehilangan kekuatan, saudara. Ingat, dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Perasaan ditinggalkan yang dialami oleh Yesus itu betul-betul meninggalkan sebuah kesan penderitaan. Ini anak-anak kenapa keluar masuk ini? Guru sekolah minggunya tolong dipanggil. Ya, anak-anak di sekolah minggu aja. Saya lanjutkan ya. Jadi secara manusia Yesus mengalami penderitaan. Yesus mengalami perasaan penderitaan atau realitas penderitaan. Pertama-tama secara fisik. Yang kedua ketika Yesus ditinggalkan oleh Bapanya, saudara. Jadi keterpisahan dengan Bapa itu selalu akan menimbulkan penderitaan, saudara. Itu yang selalu saya katakan kepada kita, jangan pernah mau terpisah dengan Bapa. Ya, jangan pernah mau terpisah dengan Bapa. Itu dia. Karena keterpisahan dengan Bapa itu akan membawa kesedihan, akan membawa penderitaan di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, saudara-saudara, ungkapan ini secara teologis bisa kita pahami sebagai tindakan penebusan. Ya. Ketika Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita dapat melihat momen ini sebagai saat ketika Yesus menanggung dosa manusia. Kita harus pahami bahwa Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Tetapi ketika Yesus disalib, Yesus mengambil alih dosa manusia. Yesus menanggung dosa manusia sehingga Bapa harus meninggalkan dia. Jadi ketika Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat yang sama manusia mendapatkan penebusan dari kematian Kristus. Ya.
dosa kita itu tidak bisa dibayar oleh apapun di dunia ini. Tidak bisa, saudara-saudara. Dosa kita tidak bisa dibayar oleh sesuatu yang paling berharga pun di bumi ini. Dosa kita hanya bisa dibayar oleh kuasa darah Kristus. Kenapa demikian? Karena satu-satunya yang tidak berdosa di alam semesta ini adalah Yesus Kristus. Uang tidak bisa membayar dosa kita. Kadang-kadang uang dihasilkan dari dosa, betul? Betul? Kekayaan, jabatan nggak bisa. Kadang-kadang jabatan kita dapat hasil nyogok, betul? Satu-satunya yang dapat menghapus dosa manusia adalah darah Yesus. Kenapa? Karena Yesus Kristus tidak berdosa. Dosa hanya bisa dilunasi oleh sesuatu yang tidak berdosa. Dan itu hanya Allah yang tidak berdosa. Allah menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus pun tidak berbuat dosa. Pada waktu Yesus menantang para pendengarnya untuk menunjukkan apakah dia pernah berbuat dosa, di Injil Yohanes pasal 8 ayat 6, mereka tidak berhasil atau tidak mampu menunjukkan satupun dari kesalahan atau dosa Yesus. Jadi ketika Yesus disalib, darahnya adalah darah penebusan. Jadi jangan pernah menjual Yesus, saudara. Amin. Kalau kita menganggap ada keselamatan di luar Kristus, saudara keliru. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kenapa demikian? Dengan tegas saya katakan, bukan karena saya pendeta, bukan karena saya Kristen, tetapi logika saya berjalan. Logika apa itu? Dosa adalah maut. Maut hanya bisa ditebus oleh yang bukan maut. Betul? Kalau utang Anda 100.000, Anda harus bayar dengan 100.000, betul? Kalau hutang Anda dosa, Anda harus bayar dengan yang tidak berdosa. Apakah kita di sini ada yang tidak berdosa? Ya. Apakah ada yang tidak berdosa di tempat ini? Tidak ada, saudara. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hanya Allah yang tidak berbuat dosa. Allah yang tidak berbuat dosa itu menjadi manusia, mengambil rupa menjadi manusia, dan kita mengenalnya dengan nama Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Nah, Allah yang telah menjadi manusia itu memberikan dirinya di kayu salib sebab dia tidak berdosa. Dan hanya dia yang mampu menghapus dosa kita. Jadi waktu dia berkata Eli Eli lama sabachthani, dia sedang menunjukkan tindakan penebusan atas dosa manusia. Jadi dengan apa kita dihapuskan dosanya, saudara? Dengan kuasa darah Yesus, dengan darah Yesus. Di luar darah Yesus tidak ada penghapusan dosa. Tidak ada. Di luar kematian Kristus tidak ada kematian bagi dosa. Anda mau andalkan perbuatan baikmu? Lebih banyak mana perbuatan baikmu ke dosamu? Jadi Eli Eli lama sabachthani adalah tindakan penebusan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita belajar tentang ketaatan sempurna. Pada waktu Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani, dia menunjukkan ketaatan yang sempurna, saudara. Dia bisa saja memanggil selasa malaikat di sorga, betul? Firman Allah mencatat dia bisa memanggil malaikat-malaikat dari surga dan menghabisi tentara Romawi itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia berkata, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah
Yesus harus mati di kayu salib untuk penebusan dosa dunia. Itu kehendak Bapa. Dan dia taat kepada Bapa secara sempurna. Ini adalah nilai kekristenan, ketaatan. Saya berani berkata, saudara-saudara, kebanyakan atau hampir seluruh masalah dalam hidup kita itu lahir dari ketidaktaatan akan Allah. Betul, saudara? Hampir semua, bahkan bisa dikatakan semua masalah yang ada dalam hidup kita lahir karena ketidaktaatan kepada Allah. Iya kan? Kita bersoal dengan tetangga kita, itu karena kita nggak taat sama Tuhan. Tapi dia nyakiti saya, Pak. Tuhan bilang apa? Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita tidak taat. Kita pengen membalas yang jahat dengan yang jahat. Masalah kita. Iya kan? Ketaatan adalah nilai yang harus kita miliki. Kenapa Yesus taat di kayu salib? Dengan penderitaan yang sebegitu besarnya, Yesus tak berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu yang Yesus katakan. Jadi kita belajar 3 hal secara teologis. Yesus benar-benar menderita, karena ada di luar sana yang berkata Yesus adalah Allah, jadi tidak mungkin dia menderita. Ingat, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus itu 100% naturnya manusia. Ya. Sehingga Yesus merasakan penderitaan yang sungguh-sungguh. Itu saudara. Jadi mari kita menghargai pengorbanan Yesus. Jangan hidup di dalam kesuka-sukaan kita. Kita harus mulai belajar menghargai, menghayati bagaimana Yesus berkorban bagi kita. Ada kalanya saya menemukan, saudara-saudara, peristiwa kematian Kristus di kayu salib tidak lagi meninggalkan sebuah perenungan yang mendalam bagi kita. Kadang-kadang kita merayakan itu hanya karena memang kita harus merayakan Jumat Agung saja. Tetapi saya ingin pagi ini kita melakukan perenungan yang mendalam. Kenapa saya harus percaya kepada Yesus? Karena hanya Yesus yang mampu menghapus dosa saya, saudara. Tidak ada di dunia ini yang mampu menghapus dosa kita. Karena satu-satunya yang tidak berdosa itu adalah Allah. Dan Allah mau dihukum untuk dosa kita. Allah mau dihukum, dia menjadi manusia. Yohanes pasal 1 sering kita kutip, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ini memberikan sekali lagi kepada kita dorongan, ayo semangat mengikut Tuhan. Ayo jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Ayo mulai berani membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus berani. Jangan kita hanya pandai menasihati orang. Kadang-kadang orang Kristen ini mungkin karena dianugerahi kepandaiannya, pintar nasihatin orang, nasihati diri sendiri tidak pintar itu. Kalau memberi nasihat sama orang, waduh, mantap. Coba nasihati diri sendiri. Ya. Tidak perlu kita menjadi hakim bagi orang lain, menjadi hakimlah bagi diri kita.
Nasihati diri kita. Apa yang perlu saya buang? Apa yang perlu saya kikis dari hidup saya? Nasihati diri kita. Kalau mulut kita selama ini suka mengeluarkan hal-hal yang tidak benar, nasihati mulut kita sendiri. Amin. Bilang sama mulutmu, tapi jangan dilihat orang. Hei mulut, bila perlu pukul mulutmu sendiri, pok gitu. Betul saudara. Karena pengorbanan Kristus harus kita hayati, harus kita hidupi. Kita harus melakukan perenungan yang mendalam di sana. Oke? Baik. Next. Tetapi saudara-saudara, selain kebenaran-kebenaran teologis, ada sesuatu yang menarik dari ungkapan Eli Eli lama sabachthani ini. Dan saya membuatnya sebagai kebenaran yang lahir dari sudut pandang tradisi. Ya. Sebenarnya ungkapan Eli Eli lama sabachthani ini jauh hari, sekitar 1000 tahun sebelum Yesus mengucapkan itu sudah diucapkan oleh Daud dalam Mazmur 22, betul? Coba semua buka Mazmur 22. Ya. Mazmur 22. Ada yang bisa bacakan dengan cepat? Ayat 1 dan ayat 2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, saudara perhatikan ya baik-baik ya. Saya harap saudara semua konsentrasi, tidak asik dengan diri sendiri ya. Jadi ucapan ini saudara-saudara 1000 tahun sebelum dikutip oleh Yesus, itu diungkapkan oleh Daud dalam sebuah mazmur. Mazmur 22 dengan jelas berkata, Daud berseru kepada Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau kita baca Mazmur 22 ini dari ayat 1 sampai ayat 32, maka kita akan menemukan bahwa Daud berseru kepada Allah karena dia berada di dalam keterpurukan. Daud tidak memiliki pengharapan. Daud sebagai raja Israel kerap kali dikepung oleh banyak musuh. Kita dapat belajar tentang hidup Daud dari banyak naskah di Perjanjian Lama. Bahkan Daud dikhianati oleh anaknya sendiri. Dia ada di dalam penderitaan, keterpurukan, kadang-kadang kecemasan yang luar biasa karena kenyataan hidupnya. Daud seringkali mengalami penderitaan. Tetapi kalau kita baca Mazmur 22 ini, sekalipun diawali dengan kata Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di ujung Mazmur ini Daud mendapatkan pertolongan Tuhan yang dia perlukan, saudara. Daud memperoleh kenyataan dan pengharapan yang pasti bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan dia. Perasaan manusiawi Daud, dialog Daud dengan kehidupannya setiap hari, dia membawa kepada satu kesimpulan, kenapa tampaknya Allah meninggalkan aku? Tetapi Allah memberitakan kepada Daud di dalam Mazmur ini bahwa dia tidak pernah meninggalkan Daud. Kalau kita baca di akhir saudara-saudara, mulai di ayat 30 itu, di sana digambarkan pertolongan Tuhan, hasil dari penyertaan Allah kepada Daud. Jadi sekalipun Daud merasa bahwa Allah meninggalkan dia, Allah membalikkan keadaan itu, bahwa dia tidak pernah ditinggalkan oleh Allahnya. Saudara-saudara,
Jadi keterpurukan Daud berakhir dengan kemenangan. Next. 5 abad kemudian, ya tadi tahun 1000 sebelum Masehi, sekitar tahun 500 sebelum Masehi, ya, kita mengenal peristiwa Esther. Ketika suatu kali Haman merancangkan untuk membinasakan semua orang Yahudi, dia menghasut Raja Ahasiweros. Dia memberikan kabar-kabar yang keliru tentang orang Yahudi, supaya orang Yahudi dibinasakan oleh Ahasiweros pada waktu itu. Lalu Mordekai, paman Esther, waktu itu Esther sudah jadi ratu, ya. Lalu Mordekai datang kepada Esther mengatakan begini, Esther, jangan kira sekalipun engkau menjadi ratu, istrinya Ahasiweros, engkau tetap orang Yahudi. Jangan kira karena engkau menjadi ratu, engkau akan lolos dari pembantaian ini. Lalu apa respon Esther? Esther berkata, baik, mari kita berdoa dan berpuasa kepada Allah kita, memohon pertolongan, memohon perlindungan dan pembebasan dari rencana jahat Haman yang akan memusnahkan orang Yahudi pada waktu itu. Itu yang sering kita kenal dengan puasa Esther atau ta'anit Esther. Esther berpuasa 3 hari 3 malam, ya. Lalu saudara-saudara, para guru-guru Yahudi atau rabi-rabinya Yahudi mencatat kisah Esther ini di dalam buku-buku mereka di luar Alkitab tentunya. Dan salah satu buku saya baca sendiri teksnya itu saudara-saudara, buku yang judulnya Babylon Talmudic, ya, kitab Yoma pasal 29. Dikatakan, digambarkan oleh guru-guru Yahudi di sana bahwa pada waktu itu, pada waktu Esther puasa, pada waktu Esther berdoa 3 hari 3 malam bersama orang Yahudi dan dia berpuasa, Esther mengutip kata ini. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, atau lebih tepat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Esther yang adalah ratu pada waktu itu, dia berseru-seru dalam doanya selama 3 hari 3 malam itu. Dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu saja Esther mengutip Mazmur 22. Karena Esther pasti mempunyai kitab Mazmur. Orang Yahudi waktu itu pasti mendapatkan tulisan-tulisan Mazmur. Dia mengutip itu, saudara-saudara. Apa yang terjadi kepada Esther? Kalau kita membaca kitab Esther, maka pada hari yang ketiga dia puasa, pada hari yang ketiga dia berkata, aku akan menghadap Raja Ahasiweros. Pada waktu itu saudara-saudara, kalau seseorang menghadap raja tanpa diminta, dia pasti dihukum mati, kecuali raja mengulurkan tongkatnya. Lalu Esther berkata, kalaupun aku harus mati di tangan Ahasiweros, biarlah aku mati, tapi aku harus menghadap raja. Dan puji Tuhan, ketika Esther menghadap Raja Ahasiweros, Tuhan menggerakkan Raja Ahasiweros dengan belas kasihan dan dia mengulurkan tongkatnya kepada Esther. Artinya Esther diterima untuk mengadukan perkaranya. Lalu Esther bercerita, menyusun sebuah rencana, dan akhir dari kisah yang dialami Esther kita tahu. Akhirnya orang Yahudi dibebaskan dari rencana Haman, rencana pemusnahan yang dirancangkan oleh Haman. Dan sebagai gantinya, Haman dan keluarganya digantung, saudara, dihukum mati. Sama intinya, Mazmur 22 tadi adalah dimulai dari keterpurukan Daud, diakhiri dengan kemenangan. Esther juga begitu. Esther dimulai dengan pergumulan yang begitu menyesakan.
Di depan matanya semua kaumnya akan dihukum mati. Dia sebagai ratu tidak tinggal diam. Dia tahu kalau dia menghadap Ahasiweros, sekalipun Ahasiweros itu adalah suaminya, tapi dia adalah raja. Kalau Ahasiweros tidak sedang senang hati, moodnya sedang tidak baik, bahkan Esther sebagai ratu pun akan dibunuh. Saudara. Ya, tetapi Esther memulai dengan keterpurukan, mengakhiri dengan kemenangan. Lalu saudara, next. Ya. Mulai saat itu orang Yahudi selalu menyanyikan kata-kata ini dalam setiap peringatan Yom Kippur. Yom Kippur itu adalah hari raya orang Yahudi untuk memperingati hari penebusan. Setiap kali mereka memperingati Yom Kippur, saudara, mereka selalu mengutip Mazmur 22 ini. Tetapi yang ada di benak mereka adalah Esther. Orang Yahudi ketika mereka mengutip Mazmur 22 ini, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, dan mereka menyanyikannya di dalam upacara di hari Yom Kippur, mereka ingat sosok Esther yang memulai dari keterpurukan tetapi mengakhiri di dalam kemenangan. Ini kalimat intinya, saudara. Mulai saat itu selama 500 tahun sampai kelahiran Yesus, orang Yahudi sangat akrab dengan ungkapan ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Mereka sangat akrab dengan ungkapan ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Tetapi di dalam diri mereka, ketika mereka mengungkapkan kata ini, dalam diri mereka ada satu pengharapan. Seperti Esther yang memulai dari keterpurukan, tetapi pada hari yang ketiga orang Yahudi diselamatkan oleh Tuhan. Esther memulai dengan keterpurukan. Perjuangannya selama 3 hari dalam berdoa dan berpuasa dengan Mordekai dan semua orang Yahudi tidak sia-sia. Allah menjawab mereka dan Allah membebaskan Yahudi dari rancangan kematian yang dirancang oleh Haman. Jadi ketika orang Yahudi menyanyikan Eli, Eli lama sabachthani, di dalam pikiran mereka keterpurukan akan berakhir dengan kemenangan, saudara. Lalu saudara, next, di kayu salib Yesus mengutip kalimat ini. Apakah kebetulan? Tidak. Tentu tidak. Yesus sebagai orang Yahudi tahu kisah ini. Yesus sebagai orang Yahudi mengerti bahwa selama 500 tahun belakangan kalimat Eli, Eli lama sabachthani ini sudah dinyanyikan terus setiap tahun di dalam perayaan Yom Kippur. Dan ketika orang Yahudi menyanyikan kalimat ini, dalam pikiran mereka keterpurukan akan berubah menjadi kemenangan. Ada harapan di balik pernyataan Eli, Eli lama sabachthani ini. Dan ketika Yesus disalib, saudara, dia mengutip kata ini lagi. Eli, Eli lama sabachthani. Di hadapan Yesus ada ibunya. Di hadapan Yesus ada banyak perempuan-perempuan yang lain yang mengikut dia. Mungkin di antara kerumunan ada murid-murid yang bersembunyi. Mereka semua dalam keadaan putus asa. Kenapa Tuhanku ditangkap? Kenapa Tuhanku disalib? Kenapa Tuhanku dihukum mati? Yesus tahu pikiran mereka. Yesus tahu kegundahan mereka. Yesus tahu perasaan kegelisahan yang luar biasa dari ibunya, dari para perempuan, dari murid-muridnya, atau bahkan dari mereka-mereka yang sudah percaya kepadanya. Lalu Yesus mengutip kata ini. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tidak sekedar Yesus menggambarkan penderitaan karena terpisah dari Bapa, tetapi Yesus juga mengutip pernyataan dalam Mazmur 22 ini. Yesus tahu ketika dia mengutip kalimat ini, orang-orang yang mendengar
mendengar dia, ibunya, para wanita, murid-muridnya mungkin ada dan orang yang percaya kepada dia, mereka akan menangkap bahwa seperti Esther yang memulai dengan pergumulan keterpurukan selama 3 hari, kemenangan muncul. Dia tahu dan dia sedang memberikan pengharapan itu kepada mereka. Seakan-akan Yesus berkata seperti ini, Eli Eli lama sabachthani. Dan Yesus akan berkata, ibuku, para perempuan, para muridku, atau semua yang sudah percaya kepadaku, ingat, hari ini mungkin ada gambaran keterpurukan yang menyakitkan kita. Saya disalib, tetapi 3 hari kemudian kita akan mengalami kemenangan yang ajaib dari Tuhan. Dan benar, 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian. Amin, saudara. Mukjizat pergumulan 3 hari Esther kembali nyata dengan mukjizat kebangkitan Yesus setelah 3 hari di alam maut. Keterpurukan yang ada di hadapan mata berakhir dengan kemenangan yang ajaib yang datang dari Tuhan, saudara. Jadi pesan apa yang hendak kita tarik next? Pesan apa yang bisa kita tarik untuk hidup kita di hari Jumat Agung ini? Ketika Yesus berkata Eli Eli lema sabachthani, itu tidak sekedar Yesus menggambarkan keterpisahannya dengan Allah. Tidak. Betul, Yesus terpisah dengan Allah karena dosa seperti yang di awal kita tadi bahas. Tetapi Yesus juga ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang yang selama ini mengikuti dia, ibunya, para wanita yang mengikuti dia, murid-muridnya, bahkan orang-orang biasa yang selama ini mengikuti dia. Yesus ingin memberikan pesan yang jelas. Hari ini keterpurukan mungkin kalian lihat, saya di atas kayu salib digantung, seakan-akan runtuh semua pengharapan yang dibangun selama ini. Seakan-akan runtuh semua harapan yang kalian miliki selama ini. Tetapi ingat, mungkin kira-kira dalam benak Yesus seperti itu. Seperti Esther mengalami mukjizat yang ajaib dari Allah setelah 3 hari bergumul. Saya pun setelah 3 hari di alam maut, saya akan bangkit. Dan pengharapan itu akan muncul kembali. Pengharapan itu akan muncul kembali. Pengharapan itu akan terbit kembali. Seperti apa? Mazmur 22 tadi apa? Seperti fajar di pagi hari. Mazmur 22 tadi berkata, nyanyian rusa di kala fajar. Sebenarnya lebih tepatnya nyanyian rusa betina, karena kata yang dipakai itu ayelet, itu rusa betina di kala fajar. Mungkin tidak kebetulan Esther adalah seorang perempuan, betul? Mungkin tidak juga kebetulan karena di hadapan Yesus itu ada ibunya, ada beberapa wanita yang selama ini mengikuti dia. Sekali lagi seakan-akan Yesus sedang mengirim pesan kepada mereka dengan berkata, Eli Eli lema sabachthani. Hai para wanita, hai ibuku, hai para wanita, atau murid-murid yang lain, atau semua kamu yang telah mengikuti aku selama ini. Keterpurukan yang hari ini kalian lihat, dalam 3 hari ke depan, itu akan berubah menjadi kemenangan yang ajaib dari Tuhan. Dan kita 3 hari ke depan akan memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus mengalahkan maut. Amin. Bukankah ini sebuah pesan yang penting buat kita, saudara? Jadi mulai sekarang ketika kita membaca Eli Eli lema sabachthani, ingat, pesan ini adalah pesan pengharapan. Pesan ini adalah pesan pemulihan. Pesan ini adalah pesan restorasi, perbaikan bagi kita. Hari ini, apa keterpurukanmu? Hari ini,
imanmu? Apa yang membuat engkau seakan-akan tidak bisa berdiri teguh? Oyong, letih, lesu, lunglai, lemah, letoy, apalagi? Ingat, di dalam Kristus kita akan memperoleh kemenangan pada waktunya apabila kita setia. Amin, saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tukar Tuhan dengan yang lain. Jangan tukar Tuhan dengan kerjaanmu. Jangan tukar Tuhan dengan pacarmu. Jangan tukar Tuhan dengan jabatan. Jangan tukar Tuhan dengan uang. Jangan tukar Tuhan dengan egomu. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita semua ke dalam kerajaan Allah. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang olehnya kita diselamatkan, tetapi hanya oleh nama Yesus. Amin, saudara. Eli lama sabachthani, memberikan kita pengharapan. Ya, Tuhan memberkati. Semoga khotbah ini bisa memberkati kita semua.